Jumpa lagi masih penggunaan turunan fungsi trigonometri yang kedua ya, yaitu tentang selang kemonotonan fungsi trigonometri. Kita pahami dulu pengertiannya. Misalkan fx berupa fungsi yang kontinu pada interval a sampai b ya. Misalkan pula x1 dan x2 terletak di dalam interval a sampai b itu dan memenuhi a lebih kecil dari x1 lebih kecil dari x2 lebih kecil dari b. Nah, fungsi f itu dikatakan naik jika ya fx1 itu lebih kecil daripada fx2, dan fungsi f dikatakan turun jika fx1 lebih besar dari fx2. Nah, bisa kita perhatikan grafiknya seperti ini. Ya kan? Nah, jadi ini grafik fungsi naik ya. Jadi x2 itu lebih besar dari x1. Ini grafik fungsi turun, di mana x2 itu lebih kecil dari x1 pada selang AB itu. Nah, dengan turunan pertama bisa kita langsung menganalisa ya. Itu dengan turunan pertama fungsi f akan diketahui apakah fungsi f itu naik atau turun pada interval AB tersebut ya. Kita hanya memahami ini ya. Jika turunan pertama dari fungsi x itu lebih besar dari 0, maka fungsi f itu dikatakan naik. Tetapi jika turunan pertamanya lebih kecil dari 0, maka fungsi f dikatakan turun. Tetapi jika turunan pertama dari x itu sama dengan 0, maka fungsi f itu tidak naik dan tidak turun karena dia merupakan titik stasioner. Nantinya pada titik stasioner itu fungsi tidak naik dan tidak turun. Oke, agar lebih memahami tentang selang kemonotonan daripada fungsi trigonometri, kita masuk pada contoh 1 ya. Pertanyaannya begini, di interval manakah fungsi fx sama dengan sinus 2x naik atau turun untuk interval 0 derajat lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 360 derajat. Nah, di video sebelumnya dalam titik-titik stasioner kita sudah tahu bahwa turunan dari fungsi itu adalah 2 cosinus 2x, dan titik-titik stasionernya adalah x sama dengan 45 derajat, x sama dengan 135 derajat, dan seterusnya x sama dengan 275 derajat, dan x sama dengan 315 derajat. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menentukan di antara interval manakah dia naik ataupun turun. Nah, titik stasioner ini menjadi sangat penting. Ini dia menjadi nanti pemisah interval untuk menentukan di interval mana dia naik atau turun. Tentu akan kita gambarkan dulu sebuah garis bilangan dalam bentuk derajat ini. Nanti kita uji cobakan untuk turunannya. Kalau dia lebih kecil dari 0 berarti bertanda negatif kan, berarti dia turun. Tapi kalau lebih besar dari 0 bertanda positif, berarti dia naik begitu. Jadi kita gambarkan dulu garis dari x ini ya. Nah, nanti kita uji cobakan. Oke, misalnya ini ya gambarannya, maka tinggal kita pilih saja antara 45 sampai 135. Kita misalnya pilih saja, misalnya bagaimana kalau 90 derajat ya. Nanti dia berapa, antara 135 sampai 225. Misalnya kita pilih di sana adalah 150 derajat, dan antara 225 sampai 315 misalnya kita pilih dia 270 derajat. Nah, kita perhatikan di sini kalau 45 derajat ini sudah jelas ya, kalau 45 derajat ini titik stasioner. Di sini dia tidak naik dan tidak turun. 135 juga titik stasioner, tidak naik dan tidak turun. 225 juga begitu, dan 315 juga sama. Nah, sekarang tinggal kita hitung untuk besaran-besaran sudut yang ada di antara interval-interval ini terhadap turunan pertamanya. Kita tinggal ngecek saja hasilnya apakah negatif dan positif. Kalau negatif maka pada interval ini dia turun, kalau positif pada interval itu dia naik. Nah, kita hitung yang pertama ini ya, untuk 90 derajat misalnya. Kita bikin sini f aksen ya, f aksen dari 90 derajat itu berarti kan 2 kali kosinus 2 kali 90 derajat. Nah, kita hitung ya apakah dia positif atau negatif. Berarti dia menjadi 2 kali kosinus ya, 2 kali 90 derajat itu adalah 180 derajat. Berarti sama dengan 2 kali
negatif 1 ya, berarti 2 kali negatif 1 berarti sama dengan negatif 2. Oke, maka pada interval antara 45 sampai 135 itu ini dia akan turun itu ya, turun, bisa kita kasih tanda negatif di sana. Yang kedua kita uji di sini ya, berarti turunan pertama dari 150 derajat ya, berarti kan kita hitung 2 kali kosinus 2 kali 150 derajat ya. Oke, berarti 2 kali kosinus 300 derajat ya. 300 derajat, berarti kita hitung tuh 2 kali berapa, kosinus 300 itu berapa ya, kosinus 300 derajat itu 1/2 atau 0,5 ya. Oke, berarti 0,5, berarti hasilnya 1 positif ya. Berarti antara 135 nanti sampai 225 ini fungsi itu akan naik dia ya, akan naik. Jadi karena apa? Karena turunan pertamanya itu lebih besar dari 0, 1 ya, jadi tadi lebih kecil dari 0, negatif 2. Nah, dia akan naik seperti itu. Oke, kita tulis sana positif ya, di wilayah ini dia positif. Dan yang terakhir kita hitung ini ya, turunan pertama untuk 270 derajat itu kan. Oke, berarti kan 2 kali kosinus ya, 2 kali 270 derajat ya, berarti kita menghitung sekarang 2 kali kosinus 270 dikali sinus dari 540 derajat ya. Tuh, berarti kita hitung, berarti 2 kali kita hitung kosinus 540 derajat itu berapa ya, negatif 1 ya, berarti 2 kali negatif 1 berarti sama dengan negatif 2. Jadi pada interval 225 sampai 315 itu dia akan fungsi itu akan dia turun. Nah, begitu ya, dia akan turun itu. Jadi kan yang ditanya itu pada interval manakah fungsi sinus 2x naik atau turun untuk 0 derajat ya, lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan 360 derajat. Jadi ini maka di sini akan dia turun. Oke. Nah, bisa kita cek juga dari 0 karena kita pakai di sini batas bawahnya kan 0 derajat ya, berarti batas atasnya itu adalah 360 gitu kan. Oke, bisa kita cek lagi di bawah 45 derajat ini bagaimana hasilnya. Bisa kita ambil misalnya di sini satu titik baru ya, katakan sini 30 derajat, yang di atas 315 misalnya kita pakai 350 derajat. Nah, supaya kita sesuai dengan batasan itu gitu ya. Nah, untuk 30 derajat ya, berarti antara 0 sampai 45 derajat, maka kita menghitung lagi nih turunan pertama fungsi itu. Kalau x nya 30 derajat berarti 2 kali kosinus 2 kali 30 derajat ya, berarti sama dengan 2 kali kosinus 60 derajat, berarti sama dengan 2 kali 1/2 ya, atau 0,5 itu 0,5, maka nilainya 2 kali 0,5 adalah 1, nilainya positif. Berarti dari 0 sampai 45 derajat dia akan fungsi itu dia naik begitu ya. Nah, dia akan positif. Nah, ini kita hitung nih antara 315 sampai 360 Oke, antara 315 sampai 360 kita tentukan titiknya, misalnya sudut kita 350 derajat, berarti kita hitung lagi kan, berarti aksen dari turunan dari fungsi itu di 350 derajat, berarti sama dengan 2 kali kosinus 2 kali 350 derajat ya, berarti sama dengan 2 kali kosinus 700 derajat. Kita hitung ya, berarti 2 kali kosinus ya, dia positif ya, 0,9397 karena dia bukan sudut istimewa ya.
Oke, berarti yang penting kita tahu hasilnya ini adalah positif. Kalau dikalikan 2 kan berarti 1,8794. Yang jelas kita tahu hasilnya positif. Maka antara 315 sampai 360 itu dia akan naik ya. Dia akan naik. Nah, dari gambaran ini kita bisa menentukan kesimpulan fungsi ya, fungsi fx sama dengan sinus 2x itu dia akan naik pada interval mana dan dia akan turun pada interval mana gitu kan. Nah, dari hasil perhitungan kita itu bisa kita tentukan sekarang ya. Kita tuliskan di sini untuk fx ya, fx itu sama dengan sinus 2x ya. Bisa kita nyatakan untuk 0 derajat lebih kecil sama dengan x ya, lebih kecil sama dengan 360 derajat ya. Oke, dia akan naik itu terus gini ya. Dia naik pada interval yang pertama itu ya, 0 derajat lebih kecil daripada x lebih kecil dari 45 derajat. Selanjutnya naik lagi dari 135 derajat ya kan, lebih kecil dari x lebih kecil dari 225 derajat. Selanjutnya yang naik yang terakhir itu adalah dari 315 derajat ya kan, 315 derajat lebih kecil x lebih kecil dari 360 derajat. Itu dia naik, dan nanti dia turun itu pada interval ya. Oke, nanti kita bisa cek di sini turun itu dia akan turun itu pada interval tentu dari 45 derajat kan sampai 135 itu kan. Dari 45 derajat lebih kecil x lebih kecil 135 derajat. Nanti turun berikutnya berarti dari 225 derajat lebih kecil x lebih kecil dari 315 derajat. Nah, itu. Nah, ini jawaban untuk soal yang pertama, dan bisa juga kita sesuaikan dengan ya, ada 2 interval turun ya. Nah, di sini naik ya, naik ada 3 interval. Nah, bisa juga kita selidiki ya, dengan mengamati grafiknya ya, grafik dari sinus 2x itu. Nah, ini grafiknya kan. Oke, bisa kita lihat ini ya, dari 0 sampai 45 derajat ya, benar ya, ada naik itu. Grafiknya naik. Dari 45 sampai 135 ini dia turun. Nanti dari 135 sampai 225 dia kembali naik, dan dari 225 sampai 315 dia turun. Nanti 315 sampai 360 2P itu dia akan naik sesuai hasil kita dengan grafik gitu ya. Oke, kita sekarang masuk pada contoh 2 ya. Di interval manakah fungsi fx sama dengan 4 kali cos 2x naik atau turun untuk selang interval dari 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan p. Nah, ini juga contoh yang kita pakai dalam menentukan titik stasioner ya, pada video sebelumnya, dimana kita tahu bahwa turunannya adalah negatif 8 kali sinus 2x. Nah, titik stasionernya kita tahu, ini kita sudah hitung ya, x 0 sama dengan 0, x sama dengan v per 2, dan x sama dengan p. Nah, sekarang kita gambarkan selang intervalnya dalam berupa garis bilangan begitu. Nah, nanti cara menghitungnya kita pakai kuadran saja ya. Kita lihat sudutnya itu di kuadran mana, kita lihat nilai kosinusnya apakah negatif atau positif. Itu lebih praktis ya, jadi tidak perlu kita hitung lagi dia, kita cek kuadrannya aja gitu kan. Katakanlah ini garisnya ya, untuk kita melihat nanti interval mana dia naik dan turunnya. Dan di sini saya sudah buatkan nilai-nilai dari trigonometri sinus, kosinus, tangen setiap kuadran ya.
kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 1 sinus itu positif, kosinus positif, tangen positif. Kuadran 2 sinus positif, kosinus negatif, tangen negatif. Karena sinus itu hadapan ya, hadapan itu Y di atas ya positif ya, bermiring ya. Sementara kosinus itu kan dekatan yang ini kan, X-nya ini X per R, X-nya negatif di sini, maka dia negatif. Tangen tentu jadi negatif ya, karena sinus per kosinus. Nah di sini sinus itu negatif ya, hadapan itu Y ini ke bawah kan, per R ya, Y per R ya. Sementara kosinus itu nanti X-nya juga masih negatif. Jadi sinus negatif, kosinus negatif, tangen positif. Kuadran 4 itu sinus yang negatif, kosinus positif, dan tangennya negatif. Dan ingat ini kuadran ini dimulai dari 0, V per 2, V, 3 per 2, V, itu 270 derajat ya, kembali ke 2V. Nah sekarang tinggal kita pilih. Nah, hanya ingat ya, fungsi turunannya itu negatif 8 ini ya, hati-hati ya, negatif 8 dikali nanti hasilnya positif atau negatif ya. Nah misalnya kalau kita ambil di sini, nah, tentu antara 0 dan V per 2 itu kita pilih misalnya berarti lebih kecil dari V per 2 itu 1 per 3 V atau V per 3 ya, V per 3 gitu kan. Nah di wilayah itu, nah di sini nanti kita ambil berarti 3 berarti per 3 ya, lebih baik kita gunakan V per 4 ya, V per 4 ya. Di sini kita bikin misalnya V per 4, di sini kita pilih berarti 3V per 4. Nah gitu kan. Nah selanjutnya kita tahu tadi kalau 0 dia itu titik stasioner ya, berarti kalau di sini dia tidak naik dan tidak turun. V per 2 juga titik stasioner, dia tidak naik dan tidak turun. V juga stasioner, dia tidak naik dan tidak turun. Nah sekarang kita hitung nilai dari kalau V per 4 kan. Nah berarti kalau V per 4 itu, sekarang kita menghitung kalau V per 4 itu kan berarti dia turunan pertama dari fungsi itu gitu kan. Turunan pertama dari fungsi itu V per 4, berarti kan sama dengan negatif 8 ya, kali sinus dari 2 kali V per 4 ya kan, berarti sama dengan negatif 8 dikali sinus dari V per 2 ya, V per 2 berarti negatif 8 itu negatif. Nah sinus dari V per 2 ini 1 ya, sinus dari 90 derajat berarti dia positif, berarti negatif kali positif dia menjadi negatif gitu kan. Berarti di sini dia turun, ini di sini dia turun ya kan, negatif 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 negatif. Dan sekarang kita cek antara V per 2 sampai V. Oke, berarti sama ya, berarti turunan dari 3 V per 4 itu menjadi negatif 8 kali sinus dari ya, sinus dari 2 kali 3 V per 4, berarti kan dia menjadi negatif 8 dikali sinus dari ya ini 2 dengan 2 berarti 3 per 2 V. Nah kita lihat ini, berarti ini negatif 8 negatif ya, sinus dari 3 per 2 V di sini kan. Nah, berarti dia negatif, berarti negatif per negatif menjadi positif ya. Oke, berarti antara V per 2 sampai V itu fungsi itu akan naik gitu ya. Nah itu begitu dia. Nah, sekarang kita simpulkan sekarang untuk fungsi X itu yaitu 4 kali ya cos 2X itu dia akan naik ya, naik itu pada interval, kita lihat di sana ya, dari V per 2 ya, berarti V per 2 lebih kecil dari X, lebih kecil dari V, dan dia akan turun ya, turun pada interval itu 0 lebih kecil X, lebih kecil dari V per
2. Dan ingat, kita ada pada batasan ya, 0 lebih kecil sama dengan X dan lebih kecil sama dengan V gitu. Ini jawabannya, dan bisa kita cek dalam grafiknya kebenarannya. Nah, ini grafiknya kan. Nah, kita lihat dari 0 lebih kecil X lebih kecil V per 2, dia turun ya. Ini dari 0 sampai V per 2 ini grafik itu turun, sementara dari V per 2 sampai V dia naik. Ini kan naik, V per 2 sampai V dia naik ya. Berarti jawaban kita sudah valid, benar, begitu ya. Cara menentukan pada selang interval manakah fungsi trigonometri itu dia naik atau turun. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti kita lanjut lagi kegunaan turunan dari fungsi trigonometri yang berikutnya.